ambil pulpen gitu, kalian bikin pertanyaan, let's say, kenapa ya brand Pola Orbis ini kok lebih unggul dibandingkan kompetitor lain? Kalian gunakan framework MIS dari McKinsey itu ya, yang mutually exclusive. Kira-kira kalian bagi dua atau tiga argumen ya, tiga cluster argumen yang mana itu tidak saling overlapping. Ini contoh ya, berdasar dari sisi dibagi dari sisi eksternal dan dari sisi internal misalnya. Nah, kemudian mungkin kalau mau langsung dari dua cluster argumen ini, kemudian kalian mapping ya, isinya apa aja. Mungkin ini kadang-kadang sulit. Ini ada dua cara ya, two ways untuk implement logical tree ini. Pertama, kalian bikin pertanyaannya dulu, terus tentuin dua cluster argumennya apa, yang tidak saling overlapping, yang mutually exclusive ya. Kemudian kalian petain itu, kalian bikin bullet points-nya tuh. Faktor eksternal tuh apa aja ya? Oh, dari sisi misalnya dari sisi konsumen kayak gimana? Dari sisi kompetisi kayak gimana? Dari sisi supply and demand kayak. Dari sisi misalnya pakai pest ya, dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi gimana gitu misalnya. Nah, kalau ini misalnya dari sisi market sama dari sisi competition kayak gitu. Terus faktor internal misalnya dari sisi revenue ya, dan dari sisi operational expenditure gitu. Atau misalnya kalian tambahin dari sisi valuation atau misalnya dari sisi efisiensi operasional, manajemen orangnya, manajemen apa ya, misalnya supply chain-nya gitu. Itu cara pertama ya, dari cluster ininya argumennya kalian petain ke kanan, terus nanti dari kanan itu masih bisa dibedah lagi nggak. Nah, atau cara yang kedua, setelah bikin pertanyaan dan cluster besarnya ini, kalian kumpulin itu jadi bottom up ya. Kalau ini tadi top down, atau enggak kalian bottom up. Jadi kumpulin itu data-data yang scattered itu, misalnya kalian temu, oh ada data kalian nemu di internet dari third party, misalnya market research gitu ya, dari Statistia atau dari Mordor Intelligence atau dari Bloomberg gitu kan. Oh ternyata purchase power-nya di Jepang, di South Korea ini semakin tinggi, kemudian secara suku bunga ini tuh cukup rendah kayak gitu. Terus dari perpajakan ini stabil, kemudian orang-orangnya dari sisi sosial itu makin sadar dengan produk premium kayak gitu misalnya. Kemudian ternyata Pola Orbis ini adalah salah satu top brand untuk pasar premium. Itu kalau orang ngomongin brand skincare yang premium tuh apa? Oh, ternyata nomor satunya Pola Orbis gitu. Walaupun secara penjualan skincare mungkin Pola Orbis nggak nomor satu gitu. Tapi secara brand top of mind masyarakat ternyata Pola Orbis itu nomor satu misalnya. Secara inovasi R&D itu yang terbaik, bisnis model unik itu misalnya dengan direct selling ternyata tidak dimiliki oleh bisnis model brand lain. Nah, kalian kumpulin itu amunisinya sebanyak-banyaknya. Dari situ baru kalian cluster-cluster. Oh, ternyata bagian ini tuh bisa di-cluster sebagai bagian dari misalnya economics, ini eksternal, dari sini dari competition eksternal, dari sini dari demand-nya, ini dari supply-nya. Kalau yang ini misalnya top brand sama inovasi itu dari sisi omset atau revenue generatornya, kemudian bisnis model unik itu dari sisi efisiensi biayanya. Nanti baru tuh ketemu kan. Nah, setelah udah jadi, itu nanti baru kalian review lagi. Ini udah mutually exclusive belum? Masing-masing nggak ada yang overlapping. Kemudian udah exhaustively, collectively exhausted tuh berarti maksudnya dari masing-masing argumen, itu supporting argumennya tuh udah menyeluruh atau belum. Ketika kita ngomongin misalnya laba operasional tuh paling nggak ada dua argumen yang kuat, yaitu dari sisi revenue-nya gimana dan dari sisi biayanya gimana. Karena laba itu adalah revenue dikurangin biaya. Kalian nggak bisa cuma ngomong dari revenue-nya kuat gitu dong. Nah biayanya gimana? Kalau biayanya boncos, ya berarti labanya boncos juga gitu kan. Atau cuma ngomong dari sisi laba. Oh ini perusahaan ini manajemen biayanya bagus nih, labanya efisien. Tapi kalau misalnya dari sisi omsetnya nggak bertumbuh, nggak gede, ya berarti labanya juga inferior dibandingkan brand lain. Gitu. Nah ini salah satu cara menentukan keunggulan kompetitif, bisa kayak gitu. Nanti paling nggak setelah kalian kumpulin kayak misalnya dari sini, terus kalian petain, misalnya balik lagi ke misalnya mau pakai two matrix method ya, kalian petain lagi dibandingin sama perusahaan lain. Kalau misalnya pakai two matrix method ini lebih robust karena asumsi kalian itu proven ya, karena dibandingkan langsung dengan kompetitor lain. Tapi kalau secara waktu kalian itu
nggak ada, paling simple emang pakai ini aja kayak gitu misalnya. Oh, jadi keunggulan kompetitifnya, let's say, ini kalau kita petain sampai di sini ya, sampai dua supporting arguments yang mendekati dari cluster utamanya ini, berarti secara supply, dari drivers ininya, dari demand-nya, ini memang naik ya. Berarti ini growth untuk premium skincare ini naik ya. Satu sisi barrier entry-nya tuh juga tinggi, sehingga bagi si Polo Orbis yang udah menjadi existing player itu dia relatif aman nih gitu untuk bisa untuk bisa capture target market share-nya. Didukung oleh kekuatan, yaitu dia omsetnya tuh naik secara konsisten dan laba operasional efisien. Artinya dia secara profit itu efisien dan stabil growing gitu misalnya. Jadi di market yang lagi bertumbuh dengan posisi yang aman bagi Polo Orbis, dia memiliki arsenal amunisi untuk capture the opportunity gitu misal kompetitif. Kalau mau digabung dalam satu kalimat ya. Nah, misalnya gini. Nih, memiliki kekuatan keuangan dalam capture pasar global yang sedang bertumbuh atau pasar premium yang sedang bertumbuh misalnya. Nah, nanti kalau misalnya dijelasin dalam presentasi akhir gitu ya. Nanti kan ini kan investment thesis-nya nih. Nanti kalau mau dijelasin, oh kenapa pasar global bertumbuh atau pasar premium kok bertumbuh? Nanti kalian jelasinnya ini, oh secara tren premium skincare tuh naik. Kenapa naik? Oh ternyata purchase power-nya naik dan kesadaran masyarakat terhadap produk premium tuh naik. Terus kenapa aman? Yo karena barrier entry pasarnya tinggi. Perusahaan yang mau masuk ke industri ini tuh harus punya tim R&D yang kuat dan itu biayanya mahal. Kemudian dari sisi memiliki kekuatan keuangan ya untuk mengcapture pasar premium yang bertumbuh. Nah iya, dari sisi omsetnya naik. Kenapa bisa naik? Oh, dari sisi top brand pasar premium dia itu nomor satu. Dari sisi inovasi R&D dia yang terbaik. Dari sisi laba operasional dia juga efisien. Karena apa? Karena bisnis modelnya unik gitu ya. Jadi itu kalian udah nyiapin jawaban-jawaban untuk setiap argumen yang mau kalian tampilkan di presentasi akhir. Karena kalian nanti kasih tahu rekomendasinya begini, argumennya